Cerita soal banyaknya turis asing yang melakukan pelanggaran di Bali bukan hanya isapan jempol semata. Dari data yang kami dapatkan, periode Januari hingga Maret 2023 ada 147 WNA yang melanggar dalam bentuk penggunaan plat nomor yang tidak standar. 2 WNA dari Aljazair kedapatan mencuri di Bandara Bali. Ada pula 1 WNA asal Kanada yang melakukan pelanggaran dengan membuat video syur di Gunung Batur. Tak berhenti sampai di situ saja. Sebelum viral video aksi WNA membentak polisi, 2 WNA kedapatan mempunyai kartu tanda penduduk Indonesia. Dan yang lebih meresahkan lagi adalah kasus petisi protes belasan WNA asal Rusia karena terganggu dengan suara kokokan ayam. Kesemuanya ini membuat Niluh Jelanti Itu tempat yang memberikan kamu rumah kalau kamu mau hidup di sini. Jangan mengambil periuk nasinya orang Bali gitu loh. Nah, keresahan-keresahan itu kan adalah akumulasi. Karena kan dari masa pandemi kemarin ya sudah mulai terjadi, sudah banyak terjadi dan puncaknya itu hari ini dan mendapatkan begitu banyak perhatian bahkan hingga dunia internasional yang membahasnya ya. Niluh merasa jika harga diri bangsa Indonesia, khususnya warga Bali, merasa diinjak-injak dengan banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan para WNA. Di mana harga diri bangsa ini? Ya. Kalau Mbak Niluh bilang bangsa ini nggak ada harga dirinya, masuk penjara aku nanti kan, ya. Menghina kan. Tapi Mbak Niluh kan bertanya, di mana harga diri bangsa ini? Bagaimana institusi diperlakukan dengan tidak sopan? Bagaimana profesi-profesi yang kita hormati ya, profesi sebagai pemuka agama, profesi sebagai guru, profesi sebagai banyak profesi yang ditekuni oleh rakyat lokal yang sudah bertahun-tahun puluhan tahun menjadi bagian dari hidup mereka. Bagaimana itu bisa seenak udelnya diambil sama si WNA ini dan di saat yang sama mereka merasa saya yang benar, nantangin. Terus di mana harga diri bangsa ini gitu loh. Kegeraman Niluh tak berhenti pada soal pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh wisatawan turis asing yang berada di Bali. Bu, kalau berbicara mengenai yang tadi sempat disinggung, bisnis-bisnis yang dilakukan oleh warga negara asing sementara mereka tidak memiliki izin. Banyak tapi, Bu, bisnis-bisnis tersebut yang kemudian didukung oleh warga lokal. Nah, ini seperti apa? Kalau didukung oleh warga lokal, Mbak Niluh secara langsung tidak pernah ada yang salah dalam aturan yang diterapkan instansi terkait hingga pada akhirnya membuat turis asing bisa melakukan semaunya di kota kelahiran Niluh. Tapi bukannya mereka sudah terbentuk untuk kemudian memberikan sosialisasi. Informasi yang saya terima seperti
WNA yang double ini kan sudah bertahun-tahun gitu loh. Tidak ada yang lebih baik yang bisa kamu tanyakan selain masyarakat itu sendiri. Wanilu tidak melihat adanya upaya sosialisasi sama sekali atau sangat minim? Belum. Ya kan? Mereka banyak juga tokoh publik yang kalau kita provokasi ke nasionalisme nasionalisnya mereka, itu mereka pasti akan terprovokasi. Jadi kita bukan membela diri ya, kita menyampaikan kenyataan. Dan disinilah peran penting dari pemerintah untuk menghilangkan keresahan-keresahan itu, bukan hanya mengatasnamakan pariwisata yang menggunakan nama Bali, nama baik Bali, nama besar Bali dengan dalih pariwisata, dengan dalih agar wisatawan misalnya tidak takut lagi ke Bali, akan tetapi justru di akhir hari nantinya berpotensi untuk mematikan rakyat Bali itu sendiri, dan itu harus Wanilu tegaskan. Dibukanya kembali para wisata Bali untuk turis asing pasca dunia terkungkung oleh pandemi COVID-19, tentunya ini membuat perekonomian warga Bali kembali pulih. Namun berita gencarnya turis asing yang berkunjung kembali ini tak sebanding bagusnya dengan berita viral tentang kelakuan turis asing yang dinilai sudah menciderai nilai-nilai budaya Bali itu sendiri. Apakah bisa dikatakan lalai atau tidak ada bentuk pengawasan dari keimigrasian kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali atas maraknya berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh turis asing? Namun Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bali menampik jika dikatakan tidak ada bentuk pengawasan dan tindakan yang diberikan kepada turis asing yang melanggar hukum. Karena periode Januari hingga Maret 2023, pihaknya sudah menindak turis asing yang melakukan pelanggaran di wilayahnya sebanyak 122 orang WNA dan mendeportasi 12 orang WNA dari berbagai pelanggaran. Belakangan ini Pak, yang kemudian muncul di media sosial adalah pelanggaran-pelanggaran yang kemudian dilakukan oleh turis-turis asing begitu ya, yang datang. Ini nampaknya semakin banyak atau baru terekspos Pak? Kalau kita mengikuti media sosial ya, bahwa imigrasi, khususnya kantor imigrasi Ngurah Rai, senantiasa secara konsisten melakukan pengawasan terhadap orang asing. Tahun lalu ke kantor imigrasi Ngurah Rai melakukan tindakan administrasi keimigrasian yang salah satunya ada deportasi untuk 174 orang warga negara 2022 sudah kita lakukan tindakan sebanyak 174 orang. Di tahun 2023 pun ini sudah 122 orang. Itu dari Januari sampai Maret. Dari Januari sampai Maret, khususnya di tanggal 10 Maret sampai sekarang, ini kita sudah melakukan deportasi 12 orang. Dari hanya tanggal 10 kemarin sampai hari ini sudah 12 orang kita lakukan. Dan dari berbagai warga negara. Yang paling banyak secara statistik ada UK, ada Rusia, ada Nigeria. Yang tadi malam kita deportasi Nigeria 2 orang. Nah, yang kemarin baru press release kita sampaikan dari warga negara UK yang sudah overstay lebih dari 60 hari. Pak, izin 122 yang tadi di tahun ini sudah dideportasi, sebagian besar pelanggaran yang sering kali dilakukan oleh WNA ini apa sih Pak? Paling banyak adalah tinggal melebihi jangka waktu atau kita nyebutnya overstay. Overstay yang salah satu contoh adalah 2 warga negara Inggris yang kemarin kita deportasi. Saking enjoynya menikmati Bali, dia traveling terus sampai lupa bahwa izin tinggalnya sudah habis, bahwa bekalnya habis. Nah, itu yang terjadi. Jadi Bali ini sangat indah, jadi sehingga mereka orang asing ini sangat kerasan tinggal di sini, berputarnya mereka dan sampai lupa masa berlaku izin tinggalnya. Itu salah satu contohnya. Sekalian saya update mungkin Pak, ini termasuk juga penindakan terhadap turis asing yang pada waktu minggu lalu viral, yang kemudian marah-marah sama polisi, itu juga termasuk yang dideportasi? Nah, itu masih kami dalami.
kasusnya betul kami sudah dapat instruksi dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali untuk menindaklanjuti surat dari Pak Kapolda Bali untuk mendalami kasus tersebut. Kalau nanti sudah jelas kasusnya dan akan dilakukan tindakan pengawasan keimigrasian atau tindakan yang lain, pasti kami akan infokan ke rekan media. Kasusnya masih kami dalami. Oke.